Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heri Countdown Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara menampilkan RPM menggunakan CC1M, CPU22 dan Proximity dengan instruksi PRV2. Berbeda dengan tutorial sebelumnya yang menggunakan instruksi PRV dan counter up. Untuk wiringnya seperti ini. Saya menggunakan Proximity tipe PNP. Ini cara menghubungannya. Untuk outputnya dihubungkan ke pin nomor 27 dari PLC Omron CJ1M CPU22 di built-in input ya, dan pin nomor 29 itu dihubungkan ke 0 volt, dan output dari Proximity juga dihubungkan ke plus meter. Jadi nanti frekuensi RPM-nya ditampilkan di plus meter dan di PLC biar ada pembandingnya. Untuk lebih jelasnya tentang wiringnya dan keterangan lain-lainnya tentang Proximity dan CJ1M-nya bisa cek di tutorial sebelumnya yang membahas tentang RPM menggunakan CJ1M. Oke, langsung saja kita buka C Programmer, langsung upload saja ya. Ya, berbeda dengan instruksi PRV untuk menampilkan RPM. Kalau menggunakan PRV itu kan nanti kalau mengubah ke RPM masih membutuhkan dikalikan lah istilahnya. Jadi frekuensi dikalikan nilai sekian supaya menjadi RPM. Kalau di sini itu bisa langsung tampil RPM, bisa RPS, rotation per speed atau frekuensi bisa, atau RPH, rotation per hours, rotasi per jam. Kita lock offline. Ya, nanti instruksinya seperti ini. Di sini ada power on. Di sini saya menggunakan PRV2 spasi pagar 0 spasi. Nah, ini saya menggunakan 1 PPR ya, pulse per revolution. Berarti menggunakan pagar 1, nanti hasilnya di D0. Ini ganti aja RPM gitu saja. Oke. Kita cek untuk manualnya, instruction help. Ya, counter frekuensi convert berarti dia mengubah nilai dari frekuensi dirubah menjadi RPM bisa, RPH bisa. Oke, langsung saja ke instruksinya seperti ini. PRV2 C1 yaitu kontrol data, C2 pulse per revolution, D bus destination word. Untuk size-nya C1 itu 1 watt, C2 1 watt, untuk hasilnya berada di 2 watt. Oke, untuk C1 gambaran umumnya seperti ini. Bila C1 nilainya 0, bintang-bintang 0 hexa, itu mengubah frekuensi menjadi rotation speed. Kalau C1 nilainya 0001 hexadesimal, itu mengubah counter PV ke total number of revolution, berarti total counter. Lebih jelasnya saya ngambil pen dulu ya, pen. Bentar, ini outputnya digit hexadesimal. Nah, untuk C1 ya, ini khusus C1 dulu. Nah, di sini ada 4 kotak ya, berarti nanti ada 4 digit
heksadesimal, berarti ada 4. Sebenarnya satu word itu kan ada 16 bit ya, berarti kalau dijadikan bit itu di sini adalah bit 0 sampai bit 3, terus bit 4 sampai bit 7, sini bit 8 sampai bit 11, sini bit 12 sampai bit 15. Jadi adalah ada 4 digit heksadesimal. Oke. Untuk yang bit 0 sampai 3 itu nilainya bisa 0 bisa 1. Kalau 0 itu frekuensi to speed, kalau 1 counter PV itu total revolution. Kita menggunakan RPM, berarti ini nilainya 0. Terus yang kedua bit 4 sampai 7 itu kita menggunakan standar. Kalau 0 hex itu standar calculation, berarti kita pakai yang standar saja, berarti 0 juga. Terus yang bit 8 sampai 11 itu gunakan rotation per menit ini ya. Rotation per menit berarti 0. Berarti 0 semua ya, berarti pagar 0. Oke. Tuh asal muasal dari pagar 0 yang pertama. Terus pagar 1 yang kedua, nilai yang kedua itu C2, special number of pulse per revolution. Berarti jumlah PPR-nya, misal yang disensor adalah cuma 1 pin, berarti PPR-nya 1. Oke, saya akan menggunakan contoh yang pertama dulu. Setelah itu jangan lupa untuk settingan, disetting ke built-in input. Ini use counter, menggunakan yang 100 kHz saja yang paling tinggi. Counting modenya pakai linear mode. Terus resetnya kita gunakan software reset dulu. Terus input settingnya menggunakan increment pulse input. Nih. Dan jangan lupa ini biasanya udah default pakai yang no filter, general input operation. Setelah itu kita download. Download semua saja. Nah, jangan lupa itu PLC-nya di reset kalau untuk awal ya. Kalau PLC-nya di reset, kita matikan dulu awalnya. Terus nyalakan lagi. Kita coba. Nah, dia di sini kalau di PLC-nya tampil 2400, di pulsmeternya 2450, ya sekitar itulah. Sebab kalau di sini kan kalau pakai 1 PPR itu kelipatannya 60. Kalau dinaikkan lagi pulsmeternya 2630-an, di PRS-nya 2580. Atau depan selisih kurang dari 60. Cuman dia nggak perlu dikalikan lagi seperti menggunakan instruksi PRV. Kalau PRV kan kalau 1 PPR itu perlu dikalikan 60. Kalau ini sudah hasilnya langsung RPM. Ya, misal kita ingin saat RPS menjaga frekuensi itu juga bisa. Kita lock offline dulu. Kalau frekuensi itu berarti ini 1. Ini frekuensi ya, berarti yang
ini 1 heksa rotation per second atau frekuensi. Berarti yang ini tetap 0, ini 1, ini 0. Nah, berarti pagar 100 untuk C1 nya. Oke, berarti ini pagar 100. Lainnya tetap kita coba. Download. Nah, dia menampilkan frekuensi ya 48 sekarang. Berarti misalnya dirubah menjadi RPM, berarti frekuensi 48 dikalikan 60, 2880. Kalau di pulse meter tampil 2892 ya, sekitar itu. Soalnya ya kan selisihnya kurang dari 60. Itu kalau kepingin nampilkan rotation per second atau frekuensi. Kalau misalkan rotasi per jam juga bisa. Oke, kita offline dulu. Rotasi per jam. Seperti ini ya. Menggunakan heksa 2. Berarti pagar 0, 2, 0, 0. Oh, baterainya. Pagar 200 berarti. Pagar 200. Oke. Di download. Nah, di sini tampil 172.800. Berarti ini rotasi per jam ya, RPH. Oke, sekarang akan dicoba untuk counter up. PRV2 berarti sebagai total revolution. Berarti kalau total revolution saya cek, oh ini ya langsung 1.0001 heksa. Berarti langsung pagar 1 gitu aja. Download. Ya, download. Oke. Nah, lihat total revolution. Kalau dikecilkan berhenti. Kalau tambahi, dia akan mengcounter up, dia akan menjumlah terus total dari pulse, total dari revolutionnya ya. Total revolution. Oke, nah untuk meresetnya, untuk mereset dari ini, misalkan menggunakan
W memori ya, W1.0 misalnya menggunakan ini reset. Untuk inisial di A531.00 reset. Oke. Download. Coba kita kecilkan, terus kita reset kanan. Nah, dia akan reset. Coba lagi. Oke, coba reset lagi. Set on. Nah, itu untuk cara resetnya. Terus sedangkan kita coba menggunakan, misal menggunakan 2 PPR misal. Ini tadi kan 1 PPR ya, kita menggunakan 2 PPR untuk frekuensi. Berarti ini pagar 0 saja. Berarti ini pagar 2 PPR. Download. Oke, untuk pin yang disensor kita rubah menggunakan 2. Ini ya, 2 ini. Dan juga jangan lupa untuk pulse meternya dirubah menjadi, nah ini sebelumnya kan 6 kali 10 pangkat 1 ya, berarti 3 setengahnya berarti 3 kali 10 pangkat 1. Oke, kita coba. Di PLC tampil 1560, di pulse meter tampil 1566. Ya, di PLC tampil 2100, berapa ini ngacak, 2100, 2130, 2160. Kalau di pulse meter 2120, 30. Berarti kalau 2 itu selisihnya kurang dari 30 ya. Berarti intinya semakin besar nilai PPR-nya, itu nilainya semakin bagus. Cuman resikonya yaitu pembacaan seperti kelihatan ngacak. Ulangkan lagi untuk PPR 1123 di pulse meter, di PLC tampil 1080. Oke ya, sekarang kita coba bila untuk kalkulasinya kita rubah misalnya menjadi 1000 milisecond sampling. Berarti untuk sisi ini, sel ini tetap 0 RPM, yang kedua 3, terus maaf keliru, yang kedua adalah 0,
ini juga 0, terus ini 3, berarti ini 0, berarti pagar 30. Coba C1 pagar 30. Oke, itu hasilnya. Pembandingnya ini. Di sini 1230 di PLC, di plusmeternya 1230 PLC, 1233 plusmeter. Saya coba naikkan. Oke, plusmeternya 2155, di PLC-nya 2100 aja ini. 30, 90. Begini. Jadi kesimpulannya, kalau menggunakan instruksi PRV2 itu bisa langsung menampilkan RPM tanpa mengkalikan lagi seperti yang menggunakan PRV. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.